Tidak sehebat itu. Emma tetap bersikeras dan berkata, memangnya apa bedanya aku dengan Vivian? Kami berdua sama-sama perempuan. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Sander tersenyum sinis seperti baru saja mendengar lelucon. Apa kamu serius dengan ucapanmu barusan? Emma menatap tajam ke arah Sander, lalu berkata dengan tegas, kalau aku diberi kesempatan yang sama seperti dirinya, aku pasti bisa lebih sukses darinya. Apa kamu tahu itu? Sander terdiam sejenak, lalu membalas, apa yang kamu katakan memang benar, tapi apa sekarang kamu masih punya kesempatan itu? Sebelum Emma sempat menjawab, Sander menurunkan volume suaranya dan memperingatkan dengan tegas. Emma, dengarkan ucapanku baik-baik. Saat nanti kamu menghadapi Vivian, lebih baik simpan saja rasa percaya diri dan kesombonganmu yang berlebihan itu. Apapun yang nona muda Vivian perintahkan, patuhi saja. Jangan sampai membuat dia marah atau kamu akan menyesal. Begitu selesai mengucapkan kata-kata tersebut, alunan musik tiba-tiba berhenti. Vivian berjalan ke depan dan tatapannya langsung tertuju pada Sander. Semua orang langsung terdiam begitu melihat situasi ini. Sander yang memahami situasinya pun segera menghampirinya bersama Emma dan membungkuk dengan hormat. Nona Vivian, izinkan saya memperkenalkan. Namun, sebelum Sander bisa menyelesaikan kalimatnya, Vivian mengangkat tangannya untuk menyela. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya pada Emma dan berkata dengan nada dingin, apa kamu Emma? Emma merasakan ketidaknyamanan yang mendalam saat menerima tatapan dingin dari Vivian. Nada bicara Vivian yang penuh permusuhan pun juga membuat Emma merasa terancam. Sebagai seorang wanita dengan harga diri yang tinggi, Emma merasa enggan untuk tunduk pada Vivian. Namun, peringatan Sander terus menghantui pikirannya. Ditambah lagi dengan masalah yang diciptakan oleh Thomas. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk meredam egonya. Benar. Sebelum Emma sempat melanjutkan kalimatnya, Vivian kembali bersuara. Namun, kali ini dengan nada yang lebih keras. Aku dengar orang-orang memanggilmu dengan sebutan Putri Golding. Seketika itu juga, seluruh ruangan menjadi sunyi. Bukan hanya Emma. Semua orang menyadari ada kejanggalan dalam situasi ini. Ekspresi Sander pun tiba-tiba berubah dan dia segera melangkah maju untuk meredakan ketegangan. Nona Vivian. Sebutan itu hanya panggilan akrab di antara teman-temannya. Di hadapan Anda, bagaimana mungkin dia berani menyebut dirinya sebagai seorang putri? Itu semua hanya candaan belaka. Tolong jangan terlalu dipikirkan. Saat ini, Emma menundukkan kepalanya sehingga tidak ada yang bisa melihat perubahan ekspresi wajahnya. Namun, Vivian tidak mau mengalah. Dengan nada tegas, dia kembali bertanya, bagaimana pendapatmu, Emma? Apa kamu juga berpikir bahwa kamu adalah seorang putri? Ketika melihat Emma diam saja, Sander segera menegur dengan suara lirih. Nona Vivian sedang berbicara denganmu. Apa kamu tuli? Tanpa memberi kesempatan pada Emma untuk menjawab, Sander berkata dengan nada pasrah, maaf, Nona Vivian. Emma hanyalah seorang wanita dari keluarga sederhana dan dia belum pernah merasakan pengalaman seperti ini sebelumnya. Dia juga baru pertama kali bertemu dengan Anda. Seharusnya saya tidak mengajaknya ke sini hari ini. Maaf, saya telah membuat semua orang merasa geli. Vivian mulai kehilangan minatnya pada obrolan tersebut. Lalu dia pun berkata, kupikir Alverton akhirnya bisa melahirkan seorang wanita yang bisa membuatku menghormatinya. Tapi ternyata dia tidak sehebat itu. Namamu Emma, kan? Angkatlah kepalamu dan biarkan aku melihatmu. Sander tersenyum tipis, lalu segera mengingatkan Emma. Nona Vivian sedang berbicara padamu. Apa kamu tidak mendengarnya?
Emma segera mengangkat wajahnya dan ekspresinya terlihat sangat tenang. Bahkan sorot matanya pun tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Vivian mengamati Emma dengan saksama. Lalu dia pun berkata dengan nada tinggi, "Kamu memang cantik." Tidak heran Sander sangat marah padamu karena hampir merusak pesta ini. Tapi, selain cantik, sepertinya tidak ada yang istimewa dari dirimu. Namun, Emma tetap diam. Ketika semua orang mengira masalah sudah selesai, tiba-tiba Vivian kembali berbicara dengan nada yang lebih menusuk. "Tapi, apa yang membuatmu merasa setara denganku? Apa hanya dengan menjadi Putri Golding lantas membuatmu berani bersikap seperti ini?" Saat Vivian selesai berbicara, suasana menjadi tegang dan semua mata langsung tertuju pada keluarga Golding. Meskipun tidak ada yang tahu letak kesalahan Emma, semua orang menyadari bahwa konflik antara Nona Vivian dan keluarga Golding akan makin besar. Yosef pun segera maju dan berusaha menenangkan situasi dengan berkata, "Nona Vivian, maafkan keluarga kami karena tidak bisa mendidik Emma dengan baik sehingga dia membuat masalah di pesta ulang tahun Anda. Setelah ini, kami pasti akan memberikan hukuman padanya." Vivian mengangkat gelas anggurnya, lalu berkata sambil tersenyum sinis, "Apa kamu yakin keluargamu hanya kurang dalam mendidik anak saja?" Yosef merasa sangat tertekan saat mendengar ucapan Vivian sehingga dia mematung di tempatnya dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Monica pun melangkah ke depan, lalu menegur Emma dengan keras. "Emma, dasar kurang ajar. Kenapa kamu diam saja? Cepat minta maaf pada Nona Vivian dan akui kesalahanmu. Apa kamu sudah lupa semua yang sudah diajarkan di rumah? Dasar tidak tahu terima kasih." Perkataan kasar Monica langsung membuat orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik. Vivian mengangkat gelas anggurnya, lalu berkata sambil menyeringai sinis, "Sander, kamu cukup pintar dalam memilih calon istri. Tapi sayangnya latar belakang keluarganya kurang memadai." Sander menoleh pada Monica dan tatapan matanya terlihat sangat tajam seperti belati. Dia pernah mendengar desas-desus tentang istri kedua Yosef yang kini memiliki kedudukan tinggi di keluarga Golding. Namun, dia tidak menyangka bahwa wanita itu akan bersikap kasar dan sembrono di tempat ini. Dalam situasi seperti ini, bagaimana bisa wanita itu berani bersikap sangat lancang? Apakah semua pria di keluarga Golding tidak ada yang berani menegurnya? Yosef pun langsung menamparkan Monica dan berseru dengan marah, "Diam! Kamu tidak punya hak untuk berbicara." Monica langsung mundur sambil menangis dan raut wajahnya penuh dengan kebencian. Vivian tidak menghiraukan keluarga Golding lagi dan suaranya kembali tenang saat dia bertanya, "Mana orang yang bernama Thomas? Panggil dia keluar. Aku ingin melihatnya." Thomas pun segera melangkah maju dengan gugup. Saat melewati Sander, dia memanggilnya dengan suara lirih, "Kak Sander." Vivian tidak menghiraukan tindakan Thomas, tetapi matanya menyipit tajam saat dia bertanya, "Apa kamu orangnya? Cepat maju dan akui semuanya." Bersambung. Bab 42, Tatapan Penuh Permusuhan. Begitu Vivian menyelesaikan kata-katanya, seorang wanita melangkah ke depan dan menunjuk ke arah Thomas sambil berseru, "Benar, dialah pelakunya." Vivian pun langsung mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah memahami maksud Vivian, Christy langsung maju dan menamparkan wajah Thomas dengan keras. Tindakan spontan ini tidak hanya mengejutkan Thomas, tetapi juga menjadi tamparan keras bagi reputasi keluarga Golding. Dengan suara tegas, Vivian berkata, "Beraninya seorang pria hidung belang yang tidak berguna sepertimu mengganggu salah satu anggota keluarga Hart. Siapa yang mengajarimu hal kurang ajar seperti itu? Dengarkan baik-baik. Meskipun keluarga Hart tidak suka memamerkan status kami, kami tetap memiliki aturan dan tradisi keluarga yang harus dihormati.
Kali ini, demi nama baik Sander, aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Tapi, jika kejadian serupa terulang kembali, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Thomas hanya bisa menunduk malu dan tidak berani membantah. Namun, kejutan belum berakhir. Saat ini, Vivian mengalihkan perhatiannya pada keluarga Golding dan berkata, "Sebelum aku datang ke sini, aku dengar ada desas-desus yang mengatakan bahwa keluarga Golding bersikap sangat sombong dan ingin mengusir tamu undanganku. Apa desas-desus itu benar adanya?" Pertanyaan sederhana itu langsung memanaskan suasana pesta. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu dan menguatkan dugaan adanya hubungan spesial antara Christy dan Andreas. Joseph pun berpikir hal yang sama. Jika bukan karena Christy, seorang sopir biasa seperti Andreas tidak akan mungkin diundang ke pesta mewah ini. Apalagi sampai bisa meminta bantuan nona besar dari keluarga Hart. Mengabaikan keringat dingin yang membasahi pelipisnya, dia pun melangkah maju dan berkata, "Nona, maafkan saya. Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Kami tidak tahu bahwa Andreas adalah teman Bu Christy." Vivian melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang makin tegas, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Christy. Aku hanya tidak suka sikap munafik keluarga Golding yang selalu merendahkan orang lain. Ada banyak orang yang sudah tahu bahwa aku diadopsi dari panti asuhan dan aku pun tidak pernah membual tentang asal-usulku. Sebagai manusia, kita semua setara. Di mataku, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalian semua menghormatiku dan memanggilku Putri Hart bukan karena latar belakang keluarga Hart yang begitu menonjol, tetapi karena kita saling memahami. Aku juga bukan orang yang istimewa. Jadi, apa hak kalian untuk meremehkan orang lain? Apa yang salah dengan bekerja menjadi seorang sopir? Apa kalian pikir seseorang seperti Andreas tidak layak menikahi putri keluarga Golding? Terus terang saja, jika dilihat dari status yang kita miliki, apa kalian pikir keluarga Golding bisa sebanding denganku? Jika bukan karena Sander, keluarga Golding bahkan tidak akan diundang ke pesta ini. Tapi, aku tidak meminta siapapun untuk mengusir kalian. Kan? Lalu, apa hak kalian untuk mengusir tamuku di pesta ulang tahunku sendiri? Apa kalian sudah terbiasa bertindak seenaknya di kediaman keluarga Golding sehingga kalian merasa bahwa tempat ini seperti rumah kalian? Meskipun tidak mengatakannya secara langsung, setiap kata yang diucapkan Vivian terkesan membalas semua penghinaan yang pernah keluarga Golding berikan kepada Andreas. Wajah anggota keluarga Golding merona merah karena malu akan penghinaan ini. Namun, mereka tidak berani membantah. Vivian mengabaikan mereka, lalu beralih menatap Sander dan berkata, "Sander, sebenarnya aku tidak ingin ikut campur urusan pribadimu. Tapi, mengingat kita sudah bekerja sama selama 2 tahun dan perjalananmu sejauh ini tidak mudah, aku hanya ingin memberikan nasihat saja padamu. Bersikaplah lapang dada saat keadaan memungkinkan dan lepaskanlah jika memang harus. Itu saja pesan dariku. Selebihnya, terserah padamu." Setelah ketegangan mereda, Vivian berjalan perlahan ke arah Emma. "Kudengar Sander akan melamarmu malam ini." "Selamat." "Ya." Kemudian, dengan nada yang lebih tegas, dia melanjutkan, "Aku sangat tidak suka sebutan Putri Golding itu. Karena kamu akan menikah dengan anggota keluarga Vanderbilt. Maka mulai sekarang kamu adalah bagian dari keluarga Vanderbilt. Redamlah sifat angkuhmu dan ikuti apa kata Sander. Jalani hidup dengan baik dan jangan sampai membuat masalah besar. Mengerti?" Peringatan dan ancaman keras dari Vivian itu pun mengakhiri ketegangan malam itu. Seharusnya, masalah selesai sampai di situ. Namun, tak disangka, Emma yang selama ini diam tiba-tiba bersuara. Dengan nada yang tegas, dia berkata,
Kenapa gelar putri itu hanya boleh dimiliki oleh anggota keluarga Hart? Ucapan Emma bagai petir di siang bolong. Kata-kata yang terdengar menantang itu langsung membuat semua orang tertegun. Mereka pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Emma yang mengangkat dagunya dengan penuh keangkuhan. Kedua wanita paling menonjol di pesta itu saling berhadapan. Tatapan mereka tajam dan penuh permusuhan. Keluarga Golding terdiam. Wajah Monica pun pucat pasi dan dia tidak bisa berkata-kata. Beraninya Emma menantang Vivian. Apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya? Di sisi lain, Sander memasang wajah muram. Dia tidak memahami alasan di balik kegilaan Emma yang tiba-tiba memuncak. Vivian memang telah menginjak-injak harga diri keluarga Golding. Tetapi sebagai nona besar keluarga Hart, Vivian memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bertindak demikian. Dengan sedikit kesabaran, masalah ini pasti akan mereda. Namun, apa yang dimiliki Emma? Mengapa dia ikut campur dan memperdebatkan masalah ini? Apakah dia benar-benar ingin menempatkan dirinya dalam bahaya? Vivian justru merasa tertarik dengan reaksi Emma. Dia menyuruh Sander untuk diam, lalu mendekati Emma dan bertanya dengan nada menggoda. "Kenapa? Apa kamu tidak suka?" Emma menatap tajam ke arah Vivian, lalu perlahan-lahan menguasai dirinya. "Nona Vivian, meskipun saya tidak mengetahui kesalahan apa yang telah saya perbuat, tapi sepertinya Nona sangat tidak menyukai saya." Vivian tidak membantah tuduhan tersebut dan berkata, "Benar, aku memang tidak menyukaimu, tapi aku tidak bisa menjelaskan alasannya." Emma tersenyum sinis, lalu berkata dengan tegas, "Kebetulan sekali saya juga tidak terlalu menyukai Anda." Bersambung.